Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar sahabat aku dimanapun berada? Semoga kabar baik ya selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Yang lagi sakit semoga segera diberikan sembuh ya. Untuk yang mendapatkan masalah segera diberikan solusinya, dan untuk yang menunggu jodoh segera diberikan atau dipertemukan dengan jodohnya ya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini, dan terima kasih ya. Jangan lupa subscribe-nya buat sahabat semua ya yang belum subscribe, karena subscribe sahabat semua sangat berharga bagi aku ya. Oke. Ini adalah prediksi atau pembacaan secara acak ya, pembacaan secara umum, jadi bisa resonan bisa tidak ya. Jadi mau bijak untuk menyikapi readingan ini. Ambil yang bermanfaat, yang nggak bermanfaat diabaikan saja. Tetap fokus pada sang pencipta alam semesta. Ini adalah clue, gambaran ya, bukan pedoman hidup sehari-hari. Kita akan mulai. Apakah kamu masih di hatinya? Rindukah dia padamu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Ada keraguan-keraguan. Apakah kamu masih di hatinya? Rindukah dia padamu? Usianya lebih muda dari kamu ya, orang yang kamu pertanyakan ini. Kebanyakan seperti itu, sebagian seperti itu. Ya. Ada keraguan-keraguan di hatinya. Ada perasaannya. Kalau mungkin kalian ya jalan sih. Ya berkomitmen saling mencintai, tapi ada keraguan aja. Keraguan itu kan disebabkan oleh karena yang kamu mungkin suka ngodain dia, suka memberikan perasaan ragu-ragu, atau memang dia yang belum yakin terhadap perasaannya sendiri. Ya. Dia memiliki sebuah ide atau rencana di sini untuk hubungan ini. Menyudahi hubungan ini. Rencana dia adalah untuk menyudahi hubungan ini karena dia merasa ragu-ragu. Jadi dia tuh kayak terkadang memang dia tuh yakin terhadap perasaannya, bahwa dia cinta banget sama kamu dan hubungan ini bisa diteruskan begitu saja. Tetapi terkadang dia ragu-ragu. Apa iya sih sebenarnya dia cinta sama kamu gitu. Menurut perasaan dia sendiri. Kalau mungkin kalau bibinya sih mengatakan perasaan cinta kamu, ada keraguan-keraguan di dalam hatinya terhadap perasaan dia sendiri ke kamu gitu loh. Gitu. Ada rencana terkadang dia ingin menyudahi hubungan ini ya. Ya. Tapi terkadang juga ada kebahagiaan. Memang orang ini kayaknya mood-moodan ya, lebih ke mood-moodan. Hari ini bilang cinta, sayang, halo, mesra. Kalau ngecat ya kalau ngecat ya sayang banget. Tapi bisa jadi besok pagi bikin kamu down karena bahasanya nggak seindah kemarin kayak gitu, cuek kayak gitu. Apaan sih kayak gitu. Ya, ini ada pernikahan, kebahagiaan, tapi sebenarnya dia juga terkadang ingin menikahi kamu ya. Ini orang pelin-pelan ya, bukan pelin-pelan, des. Mut-mutan. Tapi cinta ya cinta. Yang jadi permasalahannya bukan dia cinta ke kamu, tapi dirinya sendiri. Yang jadi masalah adalah hatinya dia sendiri terhadap perasaannya dia sendiri gitu. Paham ya? Oke. Apakah kamu masih di hatinya? Masih. Ya, masih. Masih ada. Ya, cuman di gini loh, dia menginginkan kamu harus sabar menunggu gitu. Kalau kamu nggak sabar buru-buru, nah itu yang membuat dia ragu-ragu. Mikirnya gini, dia punya planning, punya rencana, ingin menikahi kamu, menyudahi pacaran ini menjadi sebuah pernikahan karena bahagia bersama kamu. Tetapi di sini dia punya syarat. Kamu harus sabar menunggu gitu loh. Mungkin dia lagi nggak baik-baik saja dalam pekerjaan, atau mungkin dia masih ada suatu tugas yang diselesaikan, misalkan single parent gitu ya, dia punya anak yang memang harus lulus sekolah dulu dan
harus selesai sekolah dulu, jadi dia kamu masih membiayai gitu. Kalau untuk menikahi kamu itu takutnya jadi kendala kan. Dan juga dia kan menikah nggak cuma sama kamu saja, tapi kamu menikah juga harus sama anaknya harus menyetujui. Intinya begitu ya. Kamu harus sabar karena saat ini dia masih dalam keadaan terpuruk finansial. Ya, ini diantaranya dia mungkin masih butuh membiayai anaknya, seperti itu juga. Atau mungkin dia pekerjaannya lagi nggak bagus, atau dia memang betul-betul terpuruk, seperti itu. Makanya terkadang dia ingin menyudahi hubungan ini kalau kamu nggak sabar gitu. Dan kamu jangan selalu mempertanyakan tentang perasaannya ke kamu gitu. Orang yang lagi dalam masalah itu bukan seneng ya, intinya kamu percaya aja gitu kalau ingin berlanjut. Jadi di sini dalam menjalin hubungan sama kamu lebih ke hati-hati, jangan sampai salah ngomong yang bisa jadi kamu ngejar dia terus gitu loh, padahal dia lagi banyak problem, banyak masalah. Biasanya kan begitu, merasa dicintai, merasa disayang, merasa sudah sepakat mau mencapai sebuah jenjang pernikahan, tapi dianya kesandung batu, mungkin karena dia mempunyai beban untuk mau menyelesaikan sekolah anaknya dulu. Ini single parent ya, banyak kan single parent yang berdiri dengan kamu, atau karena dia memang lagi kesandung pekerjaan dan dia punya beban untuk menyelesaikan anak-anaknya sekolah misalkan kayak gitu. Atau memang pekerjaannya dia lagi nggak bagus, mungkin udah selesai kontrak atau bagaimana. Atau kalau pekerjaannya itu memasang target, dia belum mencapai target, jadi dia diambang was-was ya, tidak di zona nyaman gitu. Terus kamu sudah bersepakat untuk menikah dengan dia gitu misalkan, kamu tidak mau ngerti gitu ya, ngerti tapi sebentar doang, habis itu kembali lagi nagih terus. Nah, dia punya rencana, kamu masih di hatinya, dia masih cinta sama kamu, bahkan dia masih ingat dengan komitnya bahwa suatu saat nanti dia akan menikahi kamu. Tetapi dia kadang-kadang mempunyai rencana untuk menyudahi hubungan ini kalau kamu memang tidak sabar. Artinya kamu membuat jengkel gitu loh, paham ya? Makanya dia berhati-hati. Kamu WA pun dia akan jarang membalas, kalaupun membalas ya singkat aja. Soalnya kalau nanti dia jawabnya gak panjang nanti dan berkepanjangan kamunya gitu loh. Nah, ini yang jadi keputusan dia. Saat ini dia kayak lebih memagari diri untuk tidak terlalu intens, karena dia memang baru fokus pada masa depannya dan tanggung jawabnya gitu. Yang pekerjaannya mungkin diambang, maksudnya kayak misalkan kontrak yang selesai, kalau nggak dapat target dikeluarin kayak gitu. Atau yang lagi keterpurukan finansial, dia lagi ingin mengembangkan dirinya untuk menjadi lebih baik karena dia terpuruk. Apakah kamu masih di hatinya dan rindu dia padamu? Ini adalah kerinduan, cinta dan kerinduan. Tapi dia membatasi diri. Dia tetap ingat, misalkan kalian rencana ingin menikah, iya dia ingat ya. Dan hubungan ini memang dia punya rencana untuk jenjang itu. Tetapi tanda kutip, kalau kamu percaya sama dia dan kamu masih sabar menunggu dia. Kalau tidak, dia lebih baik menyudahi hubungan ini. Itu sebagai sebuah keputusan ya. Orang ini tipe bertanggung jawab ya kalau menjalin hubungan. Cinta ya cinta, tapi dia bukan tipe yang romantis ya, yang menipu dirinya sendiri. Dalam keadaan masalah tetap aja berbuat senyum-senyum di depan kamu seolah-olah tidak ada masalah. Tidak bisa, karena dia sebagai maskulin merasa nanti kalau menikahi kamu gitu misalkan, sampai ke jenjang pernikahan, dia yang menanggung jawab gitu loh, bukan kamu yang bertanggung jawab, dia yang menanggung jawab. Makanya dia sini lebih hati-hati dalam komunikasi dengan kamu, walaupun di dasar hati yang paling kecilnya dia masih mencintai kamu dan dia ngerinduin kamu. Tapi untuk antisipasi agar kamu nanti kalau dikasih jawaban gitu terus panjang lebar gitu, jadi seperti nggak mengerti keadaan dia gitu.
ya. Dia lagi mengawalin tindakannya dalam pekerjaan atau dalam urusan dia sendiri. Dia lebih fokus pada tindakan sendiri, ya itu. Dia sangat membutuhkan kamu. Harusnya memang support ya, kamu harusnya support dia, ya. Dia butuh fokus pada pekerjaannya, butuh fokus pada tindakannya, ya. Mungkin agak diabaikan kamu ya, agak diabaikan. Bukan gak sayang, bukan gak rindu dia. Dia laki-laki normal kalau dia laki-laki, dia wanita normal kalau dia wanita. Tetapi dia harus menempatkan diri di mana yang harus dia dahulukan, seperti itu, ya. Dia yakin kok, di sini dia sangat yakin sekali kamu akan setia. Dia yakin sekali kamu akan menunggunya dan kamu tidak akan meninggalkannya. Itu keyakinan dia. Tapi kalaupun kamu ingin meninggalkan, ya nggak apa-apa, dia tuh gitu, tinggalin aja. Tapi dia akan selalu ada untuk kamu. Tapi saat ini memang tidak bersih, kayak berubah gitu loh, Yang kemarin tuh sayang mesra, sekarang dia lebih fokus pada permasalahan kehidupannya, ya. Kan dia juga punya kehidupan sendiri selain cinta, ya. Gitu. Ya. Dan dia juga punya orang masa lalu, yaitu anak-anaknya. Gitu. Dia tidak bisa serta-merta meninggalkan anaknya demi kamu, nggak bisa. Apalagi anaknya masih sekolah misalkan, seperti itu, ya. Ya, karena hubungan ini tidak sebatas cuman suka sama suka, cuma nafsu. Apalagi kalau untuk menuju ke jenjang pernikahan, menurut seorang ini, yang si dia ini adalah sebuah komitmen, ya. Apalagi seorang laki-laki, dia harus bertanggung jawab segalanya, ya kan, melindungi, membiayai hidup, seperti itu. Enggak, Ndes, aku enggak mengharapkan dia membiayai hidup, yang penting menikah. Tidak seperti itu. Dia punya pikiran bahwa pernikahan itu kan diatur oleh agama. Sekalipun istrinya sudah punya penghasilan, tapi dia tetap harus menjalankan kewajibannya menafkahi istrinya, ibaratnya walaupun cuma 100.000. Tapi kalau dalam keadaan keterpurukan finansial begini, bagaimana dia mau membiayai istrinya, apalagi anak-anaknya, seperti itu. Jadi dia punya prinsip, ya, orang, ya. Dia mending nggak menikah, nggak menikah kalau cuman nggak bisa menjalani minimal 100.000 gitulah, uang belanja gitu, paling tidak dari kantong dia gitu. Karena apa? Tapi itu cuma contoh. Tapi dia tipe orang yang menikahi pasangannya atau mempunyai pasangan bagi dia tidak ingin melibatkan dalam kesulitannya. Dia ingin kalau misalkan menikah, ya dia yang menjadi tulang punggung, seperti itu. Ya, ini orang gengsinya besar tapi benar, ya. Karena ada orang yang gengsinya besar tapi hasilnya nol. Ini orang gengsinya tinggi karena dia juga mungkin ini orang yang kepertanyakan ini mempunyai keyakinan atau ajaran agama yang bagus. Karena memang kan begitu, peraturan agama juga begitu. Kalau seorang laki-laki menghalalkan seorang wanita, itu kewajibannya adalah menafkahi, melindungi, dan menjaganya. Ini adalah cinta dia, cinta sekali, masih sayang sekali. Rindu, ini adalah kerinduan dia. Ini penegasannya, ya. Ya, saat ini memang lagi ragu-ragu terhadap perasaannya sendiri, bukan karena dia nggak mau nikahin kamu. Keadaan dia yang membuat dia ragu-ragu dalam pikiran. Di antaranya karena keterpurukan finansial. Kamu berdealing dengan orang yang lagi bermasalah tentang finansial atau tentang kehidupannya, ya. Kalau dia merasa yakin kamu tetap akan menemaninya, tapi tidak dalam kesulitan. Dia ingin kamu nanti suatu saat menjadi istrinya di saat dia sudah berhasil, gitu. Tidak dalam keadaan yang sekarang, gitu loh. Paham, ya? Oke. Karena dia mencintai kamu tulus atas nama Tuhan.
ya usianya lebih muda dari kamu. Iya, adakah yang beriling seperti itu? Sebagian ya, tidak semuanya. Dan ini adalah aksi yang akan dia lakukan nanti. Sekarang udah mulai ya. Jadi kalau kamu misalkan dicuekin sama dia, balasnya ala kadarnya, diterima saja. Kasih semangat dia, kasih support dia, biar dia tidak sendirian dalam menghadapi problem hidupnya. Ya, notabene orang ini pernah mengalami sebuah kekecewaan karena keterpurukan finansial. Jadi dia tidak ingin berulang. Dengan siapa? Dengan orang masa lalu. Dengan orang masa lalu, ya, gitu. Dengan orang masa lalunya, dia pernah mengalami sebuah kekecewaan sehingga tidak mau terulang. Kekecewaan yang dialami dari orang masa lalunya adalah karena dia terpuruk finansial, dia ditinggalkan, ya, ditinggal selingkuh mungkin, atau ditinggalkan begitu saja karena keuangannya terpuruk, gitu ya. Oke, jadi itu kalau kamu bertanya apakah kamu masih di hatinya, masih, sangat masih. Dan dia ingat semua komitmen kalian berjanji untuk menikah. Dan dia apakah merindukan kamu juga? Iya, dia merindukan seperti kamu merindukan, cuman dia mengatur aja, mengatur intensitas komunikasi seperti itu ya. Oke, di sini terlihat ada Justice ya, ada Libra, ada Capricorns, ada Scorpio ya. Ada Scorpio juga di sini, ada Scorpio ya, ada Scorpio. Kemudian ada Taurus ya, ada Taurus tapi tipis-tipis. Kemudian ada Libra. Libra udah ya, Libra ini sudah semua ada di sini ya. Kemudian ada Sagittarius tipis-tipis. Itu saja ya. Yang dominan adalah Libra, kemudian ada Capricorn, dan ada Scorpio. Ada Aries ya, ada Sagittarius, ada Taurus tipis-tipis ya. Oke, sahabat Gondes semuanya, semoga ini bisa menjadi paham ya. Kalau kamu bertanya tentang perasaannya dia ke kamu, iya dia masih sayang, masih rindu, cuman sekarang kok agak cuek nih karena dia masih fokus pada kehidupannya, ya kan. Orang itu kan mempunyai kehidupan seperti kamu punya kehidupan sendiri juga, ya kan. Tidak semua harus disampaikan ke kamu, tapi mungkin ini udah bilang ke kamu bahwa aku lagi dalam keadaan seperti ini. Tapi kalau kamu masih sayang sama dia, bertahanlah. Tapi kalau tidak, itu adalah hak kamu ya, karena dia juga tidak berharap untuk kamu ikut dalam kehidupan dia yang susah gitu ya. Kalau memang kamu ada yang membuat kamu lebih nyaman bagi dia, ya dilepaskan, nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia. Tapi kalau kamu tetap mau bertahan, atau kamu sudah selesai menemukan yang nyaman buat kamu, tetapi atau kamu udah mencari yang nyaman tapi nggak ada, dia selalu ada untuk kamu. Jangan ragu dengan cintanya jangan diragukan. Dia sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu, dan ingin menikahi kamu, cuman karena keadaan aja. Amarah, emosional ya, mungkin dia suka sering amarah, sering emosional ya, karena orang lagi bingung ya, lagi bingung. Kamu bahasanya cuman itu aja, cuman ngomongin cinta terus, kayak hidup itu penuh dengan kata-kata cinta saja, nggak ada, dia cuma minta dimengerti aja. Makanya kalau dia terkadang emosi sama kamu itu tapi nggak mengeluarkan bahwa aku ini lagi begini, enggak, itu karena dia memang sebetulnya menahan agar kamu tidak tersinggung, seperti itu. Tapi sepertinya ada sesuatu hal tidak harus disampaikan, tapi seharusnya kamu mengerti ya. Kalau kamu sayang, support dia, semangati dia. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu selalu ya, apapun, termasuk misalkan kamu ingin meninggalkan dia. Diperhitungkan masa-masa. Ya Des, dia sering marah-marah sama aku Des, mungkin dia lagi rungsing dengan masa depan dia sendiri, lagi rungsing dengan kehidupannya. Tiba-tiba kamu cuma minta diperhatikan lah, akhirnya dia emosi seperti itu. Jangan pakai topeng ya.
Kalau kamu mau meninggalkan, tinggalkan saja. Kalau kamu masih cinta, ya tunggu dia. Kalau kamu sudah nggak cinta, tinggalkan saja. Tapi kalau kamu masih cinta, ya bilang cinta aja. Ya, jadilah pohon yang rindang. Ya, jadilah orang yang bisa membuat pasanganmu itu teduh, atau orang sekitarmu juga teduh. Jadi merasa adem walaupun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Paling tidak kamu memberikan semangat. Ini khusus untuk pasangan karena kita berbicara tentang hubungan ya. Oke, sahabat Gandas, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Apakah kamu masih di hatinya? Masih, bahkan dia masih ingat semuanya, tapi saat ini dia lagi terpuruk dan dia lagi fokus pada kehidupannya sendiri. Rindukah dia padamu? Iya, dia juga rindu, tetapi dia membuat keputusan untuk mengurangi intensitas komunikasi dengan kamu agar tidak terjadi salah paham seperti itu ya. Oke, sahabat Gandas, tetap berjalan di dalam kebenaran, jangan melampaui batasan, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Cintailah dia karena Allah ya. Karena cinta karena Allah itu lebih fleksibel ya. Kalaupun nanti dia ninggalin kamu tuh nggak akan merasa sakit karena semua itu adalah kehendaknya. Jadi semua pasrah. Kamu tinggal mengusahakan untuk memupuk, merawat, menjaga perasaan cinta kamu ke dia dan menjaga hati kamu untuk dia. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang mempunyai kekuasaan membolak-balikkan hati manusia. Seandainya kamu sudah menunggu lama kok ditinggalin, ya mungkin kalian belum jodoh, seperti itu. Ada sesuatu hal yang mungkin kamu tidak baik untuk dia atau dia tidak baik untuk kamu. Terus ambil hikmahnya. Mungkin ada pembelajaran banyak di dalam hubungan kamu dengan dia ya, seperti itu. Ya, tetap bersyukur dalam segala keadaan, optimis, dan jangan pernah lupa jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu penting. Iman, kesehatan, baru uang. Kalau kamu nggak sehat, bagaimana cari uang? Kamu nggak sehat, bagaimana cari uang? Bagaimana bersedekah? Jangan lupa menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu dikasih Tuhan, disayang Tuhan, dan jangan pernah lelah. Oke, ada kesalahan, ada milik mendes taruh tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak unik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu. Bye.